Ini pembahasan saya tentang 2 Petrus 3 ayat 9 yang dipermasalahkan dalam debat kacau antara Mengapus Sagala dan saya. Dan dalam debat itu, Mengapus Sagala mengatakan Arsis Pro melakukan eisegesis pada waktu dia menafsirkan 2 Petrus 3 ayat 9. Dan itu tuduhan berulang-ulang diberikan. Benarkah tuduhan atau lebih tepat fitnahan itu? Ya, kalau saya katakan fitnahan ya sudah jelas itu tidak benar ya. Sebetulnya ini sudah harus saya buat jauh lebih dulu karena ini yang salah satu bagian yang terpenting dalam debat itu selain 1 Yohanes 2:2. Tetapi karena saya membutuhkan untuk membuat transkrip dari videonya Asis Bro, lalu saya harus menerjemahkan. Maka ini butuh waktu lama sehingga baru sekarang saya buat videonya. Jadi saudara, dalam debat kacau antara Mengapus Sagala dan saya itu, Mengapus Sagala menggunakan 2 Petrus 3:9. Dia bacakan dulu melalui pembacanya, lalu dia putarkan videonya Arsis Bro. Mari kita lihat dulu ya 2 Petrus 3:9 ini, karena ini ada perbedaan terjemahan antara terjemahan kita dan terjemahan King James, dan Arsis Bro di dalam membahasnya menggunakan King James. Jadi supaya tidak bingung, maka saya akan tunjukkan kepada saudara, ini tidak diberikan oleh Mengapus Sagala memang, dia hanya membacakan bahasa Indonesia saja. Dalam terjemahan LAI saudara, 2 Petrus 3 ayat 9 itu berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebetulnya saudara, pada waktu dia menggunakan ayat ini, poinnya apa? Untuk perdebatan itu. Ingat ya, perdebatan itu limited atonement betulnya ya. Apa poinnya sebetulnya? Dia membuktikan Arsis Pro eisegesis. Kalaupun Arsis Pro itu benar eisegesis, dia sebetulnya tidak punya poin apa-apa menggunakan ayat ini. Ya, saya lanjutkan saja ya. Nah, kalau punya kita ini, ia sabar terhadap kamu ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, di dalam terjemahan dari King James, perhatikan ya. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Tuhan tidak lalai berkenaan dengan janjinya, seperti beberapa orang anggap sebagai kelalaian, tetapi sabar terhadap kita. Ya, kalau dalam terjemahan kita ini kamu yang di atas ini ya, perhatikan ya. Di sini terhadap kita. So usward, us ya. Tidak menghendaki bahwa yang manapun binasa, tetapi supaya semua, tentunya cuma kata all, tapi ya tentu saja maksudnya semua orang datang pada pertobatan. Nah, saya ajak saudara melihat di dalam Bible Box ya. Ini 2 Petrus 3 ayat 9. Mengapa kok King James bisa menerjemahkan to usward atau terhadap kita gitu ya. Padahal kalau saudara lihat terjemahan yang lain ya, NASB toward you ya, RSV juga toward you, NIV patient with you, lalu New King James, nah New King James sama dengan King James toward us ya. Ini kata yang digunakan hemas. Coba kalau kita lihat di dalam NASB, toward you, kok tidak keluar ya? Aneh ini tidak keluar. Kenapa tidak keluar? King to you, tidak ada yang keluar. New King James tidak bisa. Jadi ya, nanti kita lihat dalam Yunaninya ya. Jadi saudara, semua toward you, patient with you. Nah, New King James sama dengan King James toward us. Nah, ASV to you word ini sama saja dengan toward you. YLT
to us. Ini sama dengan King James. Berarti kelihatannya di sini ada dua terjemahan. Ini memang karena ada dua jenis manuskrip. Ya, jadi yang satu ini menggunakan kata humas atau you tapi dalam bentuk plural, ya, dan ini akusatif. Lalu yang bagian bawah ini hemas, dan ini I tapi dalam bentuk plural menjadi we tapi akusatif itu objek, maka menjadi us. Jadi yang sini kamu, yang di sini kita, us. Jadi King James mengambil terjemahan yang di sini, menerjemahkan dari manuskrip yang di sini, yang lain itu mengambil dari manuskrip yang ini. Itu sebabnya ada perbedaan. Tapi sebetulnya tidak terlalu membawa perubahan dalam hal arti ya. Kalau digunakan kata kita seperti King James, berarti Paulus memasukkan dirinya. Kalau digunakan kata kamu, dia berbicara kepada kamu yang jelas adalah saudara-saudara yang kekasih itu. Orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, orang-orang pilihan, itu yang dibicarakan. Apakah dia mencakupkan dirinya atau tidak, itu tidak terlalu jadi soal, tidak membawa perbedaan yang besar, sama sekali tidak ada, boleh dikatakan, dalam pengertian teks ini atau ayat ini. Sekarang kita kembali sudah ya. Sekarang mari kita melihat cuplikan video yang diberikan oleh Mengabul Sagala itu. Jadi video ini saya stop di sini dulu, lalu kita menonton videonya Mengabul Sagala. Ini cuplikan dari debat kacau itu, di mana dia menggunakan videonya Arsis Pro dan menuduh atau lebih tepat memfitnah Arsis Pro melakukan eisegesis. Mari kita menonton. Nah, beberapa pemikiran pergumulan. Sekali lagi, sejak awal saya penganut tulik. Ini yang pertama. Lalu pergumulan lain ada lain saya lihat. Selama puluhan tahun ini saya bergumul. Mengapa orang-orang pintar ini tetap di limited atonement? Nah, saya khawatir terjadi seperti ini. Dogmatika seringkali membangun agar konsisten legukannya. Akibatnya apa? Bukan lagi exegesis, tapi bereisegesis. Saya akan tunjukkan sebuah video seorang yang sangat hebat. Dan Bapak ini akhirnya saya lihat, Bapak Arsis Sproul dalam rangka menegaskan bahwa yang benar itu ada limited atonement, maka dia menafsir 2 Petrus 3 itu adalah hanya untuk orang pilihan. Ya, jadi kita akan lihat sebentar ya. Saya akan tunjukkan sebentar buat kita. Willingness has to do with that will of God by which God brings to pass sovereignly whatsoever He chooses. Nah, jadi artinya begini. Wiwi boleh baca dulu 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ayat yang sangat jelas ini, kalau kita perhatikan di video ini, maka akibatnya apa? Dia perlu menjelaskan 2 istilah penting. Apa artinya Allah menghendaki? God's will. Jadi God's will ada dalam 3 kategori, yaitu apa yang disebut dengan Allah telah decree, menetapkan. Ada yang namanya perception, ada yang namanya disposition. Lalu untuk menjelaskan, tidak ada seorang pun, dalam bahasa Inggris any. Siapa any ini katanya? Any ini bukan berarti dunia. Maksudnya supaya tidak ada seorang pun dari orang pilihan.
Nah, kalau Bapak Ibu bisa mengerti bahasa Inggris, saya putar aja ya. When God wills the world to come into existence, His willing of it makes it so. It is a Ya, sovereign decree jadi that ada yang namanya kehendak Allah yang bersifat sovereign decree. Mau tidak mau, Allah menetapkan harus terjadi. Nanti ada dua lagi yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Itu dijelaskannya. Lalu kemudian, supaya nggak terlalu lama, saya coba lompat ya. decrees that no human being will perish, what would be the obvious conclusion? If God sovereignly decrees that no human person ever would perish, then manifestly no human person would ever perish, and this text would then become the classical proof text for Nah, universalism. jadi kalau berbeda nanti itu, makanya dikatakan, kalau ini bicara untuk seluruh dunia, berarti nanti universalisme. Ya, jadi tidak boleh ini bicara dunia. Maka dari sini dia bisa bicara, semua orang di sini bicara soal hanya orang pilihan. Kita dengar ya. But again, the debate about the text is not between particularists Ya. and Jadi universalists. dia bilang, debatnya ini bukan soal universalisme dengan partikularisme, yaitu pilihan. Tetapi di antara para orang partikularis. Nah, begitu dia. Ini acara orang hebat ini. Ini luar biasa hebatnya, ini orang dogmatika. It's between parties who both affirm particularism, namely that not everybody is saved. And so then we look to other possible nuances to the word willing. Now, the second most frequent way in which the Bible speaks of the will of God is what we call the preceptive Ya, will jadi of God. perseptif, ya. Tadi yang saya bilang yang kedua, preceptive, lalu disposition. Ya, saya sudah sebut tadi. To break this law, so that there is a sense in which the preceptive will does not always Ya, come jadi to kalau pass, preceptive because people will don't always beda obey. dengan sovereign will. Now again, let's Sovereign will Allah menetapkan pasti terjadi. Disposition tidak demikian. command would be to violate his Sorry ya, saya preceptive will. lompat-lompat karena waktu. So I would say that that's a possible interpretation of this text. Oh, sudah and there lewat. are Banyak any itu sekarang. Kita mau bahas any. meaning he doesn't allow or give his sanction or his moral Nah, lihat yang ditulis permission di papan tulis. Setelah God's will dibagi 3 untuk menjelaskan ini, maka any, siapa yang dimaksud dengan any? Nah, dia berkata ini partikularis. on people when they perish. Now, there's a sense in which that's true, because since he commands all people to come to Christ, manifestly the failure to obey that command would be to violate his Ya, preceptive jadi kalau will. preceptive begitu, Allah memerintahkan tapi kita bisa disobey. So I would say that that's a possible interpretation of this text, and there are reputable theologians who assume this meaning of willingness to this particular verse. I personally think it's somewhat awkward, and it just Bagus ya doesn't kalau make a whole lot bagus of sekali sense kalau to kita say, mengerti bahasa Inggris ya. Nanti pergi ke sini aja ke video ini. you're not allowed to perish, and I don't think that's in the context I think with the context it even seems all the more awkward. The third way in which the term willing is used biblically with respect to God is what we call his Ya, will of disposition. disposition. Jadi sovereign, will of God, perceptive will of God, dan disposition. Itulah 3 cara menjelaskan tentang Allah menghendaki 2 Petrus 3. And here, this is one of those anthropomorphic expressions that talk about the emotions of God, what pleases God, what causes God to be delighted, and what causes God to grieve, and that sort of thing. And we're told elsewhere in Scripture, for example, that God does not delight in the death of the wicked.
That is, he doesn't get some great personal thrill out of sending people to hell, even though he wills to do it. Just as a judge in a court may, jadi for dia the sake of menjelaskan di sini, maintaining justice, seorang hakim yang harus menghukum anaknya, bisa aja sebenarnya dia tidak mau itu terjadi, tetapi demi hukum, anaknya direlakannya, dan akhirnya dia melihat anaknya dihukum dengan sedih. be required to send his own son to a life term in prison. He would do it because it was the right thing to do, but he would do it with tears. That is, he wasn't getting any personal pleasure out of it other than the pleasure that justice was being maintained. And so in this case, it would be a reflection of God's disposition, meaning, as he says, as the Bible says elsewhere, that he takes no delight in the death of the wicked, that here God is not willing in a dispositional sense that any should perish, but that all would come to repentance. So those are the three basic ways in Jadi Allah menghendaki dengan tiga cara, kan word dijelaskan. willing can be used. Nah, habis ini nanti dia menjelaskan satu kata lagi. Which of these is most appropriate will be determined by the reference to the second Questionable word, word. Siapa yang dimaksud dengan any? the word any. If in fact Peter is talking about any as referring to all human beings in this world, then I would come to the conclusion that it could only mean the disposition or the dispositional will of God. But I don't think that he is talking about any in this absolutely Dia bilang, I don't think sense. that is the way Peter, ya. Lalu dari mana Anda tahu? Jadi supaya cocok dengan doktrinnya ini, nanti kita lihat. Time we use the word any, we're assuming some reference. Dia berkata, we assume. Dia fair mengatakan ini. Ya, karena ya orang yang biblical nanti akan melihat apakah kamu fair dengan penafsiranmu. Nah, dia berkata, we assume, kita menganggap aja. Any what? Maksudnya apa itu setiap itu? Any of which group? Is it, it's certainly Peter doesn't say that God is not willing that any person perish. Iya, jadi dia berkata, sudah pasti di sana tidak seorang pun any binasa, tidak berarti bahwa setiap orang di seluruh dunia. Allah tidak menghendaki setiap orang di seluruh dunia. Kalau begitu seluruh dunia selamat dong. Jadi siapa maksudnya? To supply that person. Nah, jadi dia berkata kita harus menaruh siapa yang dimaksud dengan setiap orang di sini. Any dalam bahasa Inggris. Perhatikan baik-baik. Begitulah cara dogmatika. Understood. But is there any other possible reference to the any besides any human being? Well, obviously there are other possibilities, not the least of which is a particular class. You have jadi Bapak Ibu yang di channel berkata, kenapa bersandarkan kepada R.C. Sproul? Apa karena dia hebat? Bukan, justru saya nggak setuju dengan R.C. Sproul. Tapi orang yang sangat hebat ini, demi mendukung pandangannya yang limited, 2 Petrus 3 pun harus begitu jelimet. Menghendaki dibahas dengan 3 kategori. Ada yang namanya sovereign will, ada yang namanya perceptive will, ada yang namanya disposition. Setelah itu, yang mana kira-kira? Lalu dia berkata, saya menganggap ini. Ya, jadi kemudian masuk kepada ini. Lalu siapa kira-kira yang dikehendaki? Nah, semua ini kira-kira, maksud saya begitu. Nanti kita lihat finalnya. Tadi ada yang berkata di kanal, langsung aja disimpulkan, nanti kita dengar. Nah, ini serba salah. Beberapa waktu yang lalu kita bikin begitu, ada yang berkata, seharusnya videonya tunjukkan dong. Jadi kita percaya, ini serba salah. Ya tolong dimaklumi, kita tunjukkan biar lihat langsung nanti. Yang dimaksud dengan setiap orang di sini, bukan setiap orang di dunia, tetapi setiap orang pilihan tidak binasa. Itu kesimpulannya. Dengar ya. Of people, and that word people makes up
a distinctive class, and if I said any of that class, I would mean any person. Or I could have another class, a class called Jews. And if I spoke of any of that class, it would refer to anyone who was Jewish or American or whatever other group I would incorporate within that circle. I think, frankly, that what Peter is talking about here is that group that is mentioned frequently. Ini dia, I think. Jadi begitulah Bapak Ibu. Jadi akhirnya dia berkata, yang dimaksud dengan I think adalah elect. Jadi coba baca lagi itu, Wiwi, baca bahwa itu bicara bukan semua orang, tapi orang pilihan. Coba baca lagi caranya. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, jadi yang dimaksud katanya, bukan semua orang ini adalah semua orang, tapi semua orang pilihan itu. Jadi maksud saya, kalau Arsis Prolaja bisa begitu, bagi saya jujur, itu bukan bereksegesis. Dia sedang bereksegesis. He put something. Nah itulah memang masalah kalau orang terlibat dalam dogmatika. Segala sesuatu yang sesuai dengan argumentasinya, dia akan gabung. Tapi yang against argumentasinya dia tendang. Untungnya saya bukan orang dogmatika, saya orang biblika. Jadi karena saya orang biblika, saya tidak punya problem. Kalau misalnya kristologi Lukas beda dengan kristologi Yohanes. Saudara sudah melihat bagaimana menghapus segala menggunakan videonya Arsis Pro. Dia meloncat-loncat dalam memutar video itu. Bahkan kebablasan mundur lagi. Dan pada saat Arsis Pro bicara dalam video itu, dia juga berbicara. Sehingga semua menjadi sangat membingungkan. Dan saya tidak habis pikir orang ini seorang pengajar. Betul-betul suatu cara mengajar yang sangat buruk. Luar biasa buruknya. Saya tidak yakin ada orang yang ikut acara Zoom itu pada saat itu, yang mengerti apa yang Mangkabul Sagala bicarakan atau maksudkan, kecuali dalam hal-hal di mana tanpa alasan dia menuduh, memfitnah bahwa Arsis Pro melakukan eisegesis. Tapi bagaimana dia menjelaskan itu dan apa maksudnya Arsis Pro karena dipotong-potong itu, tidak bakal ada yang ngerti, saudara. Dan saya sendiri, saya kira waktu itu saya mengerti, tapi setelah saya tonton lagi, saya ternyata salah mengerti. Sehingga saya menganggap saya tidak setuju dengan Arsis Pro. Padahal sebetulnya penjelasan saya saat itu sebetulnya sama dengan penjelasan dari Arsis Pro. Mari kita lihat cuplikan dari video debat kacau dengan Mangkabul Sagala itu, di mana saya menyatakan saya tidak setuju. Ya, saya tidak setuju itu, saya salah ngerti. Saya pikir Arsis Pro maksudkan yang lain, ternyata maksudnya Arsis Pro sama dengan saya. Jadi saya bisa tidak mengerti, salah mengerti. Bukan saya yang bodoh, yang jelaskan yang tidak karu-karuan sampai saya bisa salah mengerti. Mari kita lihat singkat saja video debat kacau itu. Cuma sedikit beberapa menit saja. Ya. Oke, saya setuju dengan Pak Mangkabul. Sekalipun saya tahu memang 2 Petrus 3 ini ada tafsiran seperti yang Arsis Pro berikan. Ada 3 macam kehendak Allah. Tadi digunakan video, saya kira banyak yang tidak mengerti. Jadi 3 macam kehendak Allah itu, yang pertama kehendak dalam arti rencana Allah. Ya. Yang kedua kehendak dalam arti perintah Allah. Dan yang ketiga kehendak dalam arti hal itu menyenangkan Allah kalau terjadi. Nah, dia mengambil yang arti yang terakhir ini. Tapi saya tidak setuju dia. Tapi saya punya penafsiran beda dengan Pak Mangkabul juga. Dan ini penafsiran yang menurut saya sesuai dengan konteks.
Pak Mangapul mengartikan ayat 9 itu menurut saya tidak memperhatikan konteksnya. Sekarang saya tunjukkan konteksnya, saudara ya. Dan perhatikan, saya berikan warna merah dan biru, itu membedakan orang-orang yang dibicarakan. Saya ajak saudara membaca mulai ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu, ini saudara-saudara yang kasih ya. Dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu itu saudara yang kasih itu ya, mengingat akan pernyataan yang dahulu diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa jadi kamu semua menunjuk pada saudara-saudara yang kekasih. Tapi sekarang bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil ini muncul subjek yang lain. Pengejek ini jelas orang reprobate ya, non pilihan ya. Dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak pelur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, jadi mulai ayat 3 bagian akhir sampai dengan ayat 7 selesai, ini warna biru ya. Ini membicarakan pengejek-pengejeknya. Tapi sekarang ayat 8 dia kembali kepada subjek yang pertama. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang itu pengejek-pengejek itu, yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu ini kembali pada saudara yang kasih. Ya, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi konteksnya semua orang ini adalah saudara-saudara yang kekasih. Konteksnya orang-orang Kristen. Konteksnya orang-orang pilihan. Jadi sampai pulang saya sebetulnya sampai selesai dari acara Zoom itu saya tidak tahu kalau saya salah mengerti. Saya pikir memang Asis Bro berbeda dengan saya. Tapi lalu belakangan saya menonton lagi video Asis Bro itu. Dan ini kalau saudara mau nonton, linknya saya berikan di sini. Ya, saudara bisa menontonnya sendiri sebetulnya. Cari saja, tulis Asis Pro, lalu Limited Atonement. Ada beberapa video, cari yang panjangnya sekitar 22 menit. Maka itulah video yang dipakai oleh Menghapus Segala. Ada video yang pendek, bukan itu yang dipakai. Ya. Nah, saya tidak mengajak saudara menonton video Asis Bro ini. Karena saya pikir kalau saya ajak saudara nonton dan saya mau membuktikan bahwa tujuan eisegesis itu salah, itu fitnah, akan suka dengan menonton video. Jadi alih-alih daripada mengajak saudara menonton video Asis Bro, saya meminta seseorang teman untuk membuat transkrip khotbah Asis Bro itu mulai dari menit 7 sampai akhir. Dan saya memberikan transkrip khotbah itu di sini dan saya terjemahkan. Dan melalui ini saya mengajak saudara untuk membahas. Untuk melihat apakah Asis Bro memang melakukan eisegesis. Lalu saudara ketahui ya, Asis Bro ini menulis sebuah buku, kalau tidak salah berjudul Knowing Scripture. Dan itu adalah sebuah buku hermeneutics. Dan dia pasti membahas tentang eisegesis dan exegesis. Tidak bisa tidak. Tidak ada buku hermeneutics tidak membahas hal itu. Jadi dia pasti tahu apa itu eisegesis. Memang orang yang tahu eisegesis itu apa, tetap bisa melakukan eisegesis. Tapi dalam hal kasus Asis Bro, apalagi di tempat ini, saya sedikit pun tidak
yakin sama sekali dengan omongan menghapus segala, karena dia memang semuanya dikatakan eisegesis. Saya mengatakan, menjelaskan 1 Yohanes 2 ayat 2, sudah dia itu pengecut, tidak berani mendengarkan kebenaran. Omongan saya di stop, dan dikatakan ada kesepakatan 3 menit. Tidak pernah ada kesepakatan 3 menit. Itu omong kosong dan dusta. Bahkan waktu saya mau menyampaikan khotbahnya, bagian awal, saya kan tanya waktu saya berapa. Itu saja tidak ditetapkan, tidak ada kesepakatan apapun. Baru saat itu. Apalagi ngomong jawab pertanyaan 3 menit. Sama sekali tidak ada. Jadi dengan begitu pengecut yang menghentikan hal itu. Dan pada satu bagian di dalam video debat itu, dia berkata itu sudah sempurna eisegesisnya. Dan karena itu 1.000.000 ayat pun tidak akan mengubah dia. Hanya karena saya mengambil dari Galatia dan itu dianggap sempurna eisegesisnya. Orang bodoh ini tidak pernah menunjukkan saya mengambil dari Galatia itu maksudnya apa. Saya mengambil dari Galatia itu menunjukkan bahwa ada perjanjian antara Paulus dan Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Paulus menginjil kepada orang-orang Yahudi, non-Yahudi, dan yang 3 orang ini termasuk Yohanes menginjil kepada orang-orang Yahudi. Apa yang salah dengan mengambil dari Galatia? Saya cuma ingin menunjukkan Rasul Yohanes itu panggilannya untuk orang Yahudi. Jadi pada waktu dia berkata kita dalam 1 Yohanes 2:2 yang dimaksudkan adalah dia dengan orang-orang Kristen Yahudi. Kepada siapa dia menulis surat itu. Dan itu dikatakan sempurna eisegesis. Semua dikatakan eisegesis, semua eisegesis kecuali dia. Jadi saudara, sekarang saya akan tunjukkan ya. Yang melakukan eisegesis itu siapa? Apakah Arsis Pro? Atau dia sekadar nuduh karena pokoknya tidak punya jawaban, akhirnya satu-satunya senjata yang terus-menerus digunakan seadanya orang dituduh eisegesis. Saudara, saya berikan catatan ya. Transkrip ini saya mulai dari sekitar menit ke-7 lebih sedikit ya. Sampai selesai dan total sekitar 15 menit dari videonya Arsis Pro. Ini memang lebih panjang dari cuplikan yang digunakan oleh menghapus segala dalam debat kacau itu. Lalu hal yang kedua yang perlu saya jelaskan. Ini bahasa pembicaraan kan ya. Karena Arsis Pro bicara. Pada waktu bahasa pembicaraan itu saya buat transkrip dan dijadikan tertulis. Maka memang selalu ada kekacauan ya. Karena bahasa pembicaraan itu kan kadang-kadang orang ngomong sini tahu-tahu blek mandek dia pindah jalur. Nah pada waktu ditulis itu tidak bisa terlihat karena kita tidak bisa melihat nadanya dan sebagainya. Jadi penekanannya juga seringkali tidak bisa kelihatan. Jadi memang ada kekacauan dan ya saya tapi berusaha entah bagaimana untuk menjelaskan pokoknya ya. Jadi kalau ada kalimat yang rasanya aneh kok kalimatnya tidak karu-karuan itu karena bahasa pembicaraan lalu dijadikan tulisan. Nah saudara sekali berikan di sini transkrip dari videonya Arsis Pro ya. Saya ambil seluruhnya, tapi saya terjemahkan potong per potong. Jadi yang tulisan dengan huruf tipis ini, huruf biasa begini ya, ini adalah transkrip dari videonya Arsis Pro. Lalu bagian yang saya cetak tebal ini terjemahannya yang saya berikan. Ya, jadi saya tidak usah bacakan bahasa Inggrisnya, saya langsung bacakan terjemahan saya saja ya. Jadi bagian per bagian. Sekarang salah satu dari teks-teks itu yang kita dengar begitu sering digunakan sebagai suatu keberatan terhadap gagasan atau kepercayaan tentang penebusan tertentu atau spesifik didapati dalam kitab 2 Petrus pasal 3 mulai ayat 8. Saya tidak ngerti kenapa dia mulai ayat 8 karena ayat 8 betulnya tidak dibutuhkan ya. Tapi bagaimanapun inilah dia. Kita membaca kata-kata ini, lalu sekarang dia membacakan dari kitab suci, saya ambil dari kitab suci juga. Tapi bagian ayat 9-nya saya terjemahkan dari King James karena Arsis Pro ngambil dari King James dan terjemahan King James seperti tadi sudah saya katakan ada perbedaannya.
Ayat 8, akan tetapi saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai berkenaan dengan janjinya, seperti beberapa orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kita. Nah, kalau King James, kita ya. Tidak menghendaki bahwa yang manapun binasa. Yang manapun. Dalam King James, any gitu ya. Tetapi supaya semua datang pada pertobatan, atau semua orang datang pada pertobatan. Ya, ayat 9 saya terjemahkan dari terjemahan King James ya. Sekarang potongan selanjutnya, apakah kamu merasakan kekuatan dari teks ini berkenaan dengan gagasan bahwa dalam arti tertentu dari kekekalan Allah menghendaki bahwa hanya orang-orang pilihan akan menerima manfaat-manfaat dari penebusan, yang adalah apa yang diajarkan oleh penebusan tertentu atau terbatas, limited atonement ya. Dan di sini teks itu kelihatannya menyatakan secara tidak langsung bahwa Allah tidak menghendaki siapapun atau yang manapun, bahasa Inggrisnya any, binasa. Tetapi bahwa ia secara jelas menghendaki keselamatan dari setiap orang, dalam arti semua orang. Ya, jadi kelihatannya kayaknya ayat ini bertentangan dengan penebusan terbatas. Ini karena sebabnya R.C. Sproul membahasnya. Saya lanjutkan ya. Potongan selanjutnya, teks ini ditangani dengan cara-cara yang berbeda oleh ahli-ahli teologi yang berbeda. Saya mempunyai seorang sahabat yang adalah seorang ahli teologi dari pihak yang lain, mungkin Arminian ya, yang telah mempopulerkan gagasan bahwa Allah dalam faktanya menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang ia bisa selamatkan. Ia telah melakukan segala sesuatu yang ia bisa untuk mempengaruhi keselamatan dari seluruh umat manusia. Ia telah menyediakan suatu penebusan dalam Kristus dan telah menyediakan suatu penawaran tentang manfaat-manfaat dari penebusan itu kepada semua orang yang mau percaya. Tetapi setelah segala sesuatu dipertimbangkan, apakah penebusan Kristus mempengaruhi keselamatan mereka? Tergantung pada sejenis tanggapan manusia. Ini jelas memang khas ajaran Arminian ya. Tergantung free will-nya dan sebagainya. Dan Allah tidak akan ikut campur dengan cara apapun untuk secara berdaulat membawa seseorang pada iman kepada Yesus Kristus. Dan lagi-lagi banding dibuat pada teks ini. Jadi orang-orang tuh kayaknya naik banding kepada teks itu, bahwa Allah tidak menghendaki siapapun atau yang manapun binasa. Jadi menghadapi orang-orang yang percaya limited atonement, orang-orang Armenia naik banding pada teks itu. 2 Petrus 3:9 mengatakan Allah tidak menghendaki yang manapun, siapapun dari semua orang akan binasa. Jadi mana bisa ada penebusan terbatas? Teks itu memang dibuat untuk melawan predestinasi juga, dan juga untuk melawan limited atonement. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Ini kata-kata artikel selanjutnya. Dalam menangani teks yang sukar ini, di sana ada beberapa ketidakpastian dengannya yang telah menyebabkan banyak sarjana-sarjana dan penafsir-penafsir Alkitabiah berpikir keras untuk membereskan problem ini. Dan dia melanjutkan, dalam faktanya, jika kamu mempunyai 10 buku tafsiran tentang 2 Petrus, kemungkinannya adalah bahwa kamu akan mendapatkan 10 tafsiran yang berbeda dengan teks khusus ini. Jadi ini untuk menunjukkan betapa membingungkan teks ini, sehingga banyak yang pro kontra tidak karu-karuan, punya 10 bisa mendapatkan 10 tafsiran yang berbeda. Saya lanjutkan. Dan problem-problemnya berurusan dengan pengertian secara persis dari 2 kata yang berbeda dalam teks ini. Dan ini memang pasti benar ya. Kita harus menafsirkan 2 bagian ini secara benar, baru kita bisa mendapatkan arti yang benar dari 2 Petrus 3:9. Kita tafsirkan dua-dua salah atau salah satu saja salah, maka terjadi segala macam kekacauan. Dan dia melanjutkan, kata yang pertama adalah kata menghendaki. Dan kata yang kedua adalah kata siapapun atau yang manapun, atau dalam bahasa Inggris any. Dan tentu saja any dihubungkan dengan all ya. Yang manapun dari semua orang itu mesti jadi satu ya. Sekarang dia melanjutkan ya. Sekarang mari kita melihat pada kata yang pertama. Jadi menghendaki ya.
Allah tidak mengendaki bahwa siapapun atau yang manapun binasa. Di sini ada suatu hubungan tertentu terhadap kehendak Allah. Dan kita tahu bahwa dalam perjanjian baru, di sana ada dua kata Yunani yang keduanya bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata will atau kehendak. Dia memang tidak menjelaskan, tapi saya kira yang dia maksudkan adalah bule, itu kata pertama, dan kata yang kedua adalah telema. Ya, memang dua-dua bisa diartikan will atau kehendak. Sekarang saudara, saya lanjutkan dengan kata-kata artikel. Sialnya, setiap kata-kata ini, jadi bule atau telema, mempunyai beberapa perbedaan kecil sehingga pada waktu kita bertanya secara khusus jenis kehendak apa yang dipertimbangkan, kamu tidak bisa membereskan pertanyaan itu hanya dengan mencari teks Yunaninya dan melihatnya di leksikon Yunanimu untuk mencari tahu apa yang sedang digunakan di sini. Di sana ada 6 atau 7 cara yang berbeda dalam mana Alkitab berbicara tentang kehendak Allah atau kemauannya. Sekarang sekalipun dia bicara 6 atau 7, sekarang dia mau menghemat waktu ya. Ini dia katakan untuk menghemat waktu, saya hanya akan mengambil beberapa menit untuk melihat pada 3 cara yang paling sering dalam mana Alkitab berbicara tentang kehendak Allah. Sekarang dia lanjutkan. Cara pertama, Allah berbicara tentang kehendak Allah adalah dalam hubungan dengan apa yang kita sebut kehendak yang menentukan dari Allah. Atau sebagian orang menyebutnya kehendak yang berdaulat dan efektif dari Allah. Orang-orang lain menyebutnya kehendak tertinggi dari Allah. Saya tidak pusing dengan istilah saudara ya. Ini pokoknya maksudnya rencana kekal dari Allah. Itu sering digunakan dengan istilah kehendak Allah. Waktu Yesus doa di Taman Getsemani dan dia berkata kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Itu menunjuk pada kehendak dalam arti rencana kekal dari Allah. Dan kehendak yang itu pasti terjadi, tidak bisa tidak. Karena itu Yesus dalam berdoa menundukkan diri pada kehendak itu. Sekarang saya lanjutkan. Dan apa yang kita maksudkan dengan arti ini untuk kehendak atau kemauan berhubungan dengan kehendak Allah itu, dengan mana Allah melaksanakan secara berdaulat apapun yang ia pilih untuk lakukan. Pada waktu Allah menghendaki dunia atau alam semesta untuk menjadi ada, kehendaknya tentang hal itu membuatnya demikian. Jadi pokoknya masih terlaksana. Dia menghendaki ada alam semesta, dalam arti rencana Allah menghendaki seperti itu, maka itu pasti terjadi. Rencana Allahnya tergenapi dan alam semestanya terjadi. Saya lanjutkan, itu adalah suatu ketetapan yang berdaulat yang harus terjadi. Ya, jadi ini kalau dalam arti pertama, kalau kehendak itu diartikan rencana kekal Allah, itu tidak bisa tidak terjadi. Nah ini ditekankan lagi, itu tidak bisa tidak terjadi. Dan itu tidak bisa digagalkan oleh kekuatan atau kuasa luar manapun. Kuasa setan atau dosa manusia atau apapun, bencana alam, apa saja. Tidak ada yang bisa membatalkan, menggagalkan rencana Allah. Mesti terjadi. Memang kalau Arminian pasti tidak setuju. Tapi pandangan Reform seperti itu. Dan itu jelas benar. Dan itu adalah apa yang sedang kita bicarakan pada waktu kita berbicara tentang ketetapan yang berdaulat dari kehendak. Sekarang saya lanjutkan lagi. Sekarang, mari kita anggap bahwa teks ini, maksudnya 2 Petrus 3:9 ini, sedang menggunakan arti ini untuk kehendak Allah. Jadi dia pilih-pilih sudah ya, cocok-cocokkan menimbulkan ajaran yang bagaimana. Ini bukan eisegesis saudara. Saya berikan saudara contoh ya. Ini saya berikan skema ya. 3 kemungkinan arti dari kehendak Allah. Jadi kan dia tadi bilang ada 2 istilah yang harus kita tentukan artinya untuk mengerti dengan benar arti dari 2 Petrus 3:9. Kata yang pertama adalah kehendak Allah. Kata yang kedua adalah yang manapun dari semua orang itu. Nah sekarang untuk kehendak Allah ini ada 3 kemungkinan arti. Nah dia cocokkan kalau misalnya ini yang dipilih,
lalu dihubungkan dengan sini, yang manapun dari semua orang dan ini dimutlakkan, maka yang terjadi adalah ajaran universalisme. Karena rencana Allah dalam arti pertama ini pasti terjadi. Nah kalau ini semua orang dalam arti kata yang mutlak, maka mesti terjadi. Yang terjadi universalisme. Jadi itu tentu saja tidak mau dia. Apakah itu exegesis? Itu pikiran waras. Memilih yang tidak mengarah pada ajaran sesat. Kalau itu dikatakan exegesis, yaitu gobloknya setengah mati yang nudung atau memfitnah itu. Sekarang saya kembali kepada terjemahan tadi ya. Apa artinya? Bahwa Allah tidak menghendaki bahwa yang manapun bisa binasa. Jika kata any atau yang manapun menunjuk pada pribadi atau orang yang manapun. Dan kita menerjemahkan untuk berarti bahwa Allah menetapkan sehingga tak ada manusia akan binasa. Apa yang akan menjadi kesimpulan yang jelas? Saya kira ini pribadi, ini orang ya. Ada komanya. Apakah Allah secara berdaulat menetapkan bahwa tak ada pribadi manusia akan pernah binasa? Sehingga jelas bahwa tak ada manusia yang akan pernah binasa. Jadi kalau kehendak dalam arti pertama itu pasti terjadi. Lalu any dari all men itu dimutlakan. Yang terjadi adalah universalisme. Ya. Dan lalu teks ini akan menjadi teks bukti klasik untuk universalisme. Cara universalisme membuktikan ajaran sesatnya seperti itu. Dan tentu saja artis pun tidak mau mengambil kehendak dalam arti pertama lalu any-nya itu digunakan dalam arti yang mutlak. Karena itu menjadi sesuatu yang sesat. Dan semua orang yang waras harus setuju. Kalau mengapa tidak setuju dia tidak waras. Nah artis itu lalu melanjutkan. Tetapi debat tentang teks ini bukanlah antara partikularis dan universalis. Itu adalah antara pihak-pihak yang keduanya meneguhkan partikularisme. Yaitu bahwa tidak semua orang atau setiap orang diselamatkan. Saudara, pada waktu saya melihat bagian ini, saya bingung dengan arti partikularis itu ya. Universalis jelas orang yang percaya bahwa pada akhirnya semua orang masuk surga. Kalau saya lihat di kamus, partikularisme itu artinya ajaran atau doktrin bahwa sebagian. Tetapi tidak semua orang dipilih atau ditebus. Nah, soalnya kok menunjuk pada doktrin Calvinisme begitu ya. Tapi kalau dilihat dari cara dari Arsis Pro menggunakan istilah itu di atas itu ya. Maka kelihatannya arti dari partikularisme itu kontras dengan universalisme. Jadi itu adalah pandangan yang mengatakan bahwa tidak semua orang diselamatkan. Jadi ini arti dari kata itu menurut saya. Dari saya melihat dia menggunakannya. Ya, dan di sini kelihatannya. Partikularisme yaitu bahwa tidak semua atau setiap orang diselamatkan. Itu arti yang diberikan. Ya. Karena itu maka kita melihat pada arti-arti yang memungkinkan yang lain bagi kata menghendaki. Ya, kembali sekarang kepada skema saya tadi. Dia sudah katakan kalau dia mengambil arti pertama ini pasti terjadi. Nah kalau yang manapun ini dimutlakan jadi universalisme. Tentu dia tidak mau. Maka kita mesti mengambil arti yang lain. Atau dari rencana Allahnya ini, kehendak Allahnya diambil arti kedua dan ketiga. Atau ininya yang diambil arti yang berbeda. Pokoknya jangan sampai jadi ajaran sesat. Dan itu suatu cara yang waras untuk berpikir. Sekarang saya lanjutkan ya. Sekarang, cara yang paling sering kedua, dalam mana Alkitab berbicara tentang kehendak Allah, adalah apa yang kita sebut kehendak yang bersifat memerintah dari Allah. Preceptive will. Ya. Dan suatu precept adalah suatu hukum atau suatu perintah. Jadi kehendak Allah dalam arti perintah.
Kalau Allah mengatakan, aku tidak menghendaki kamu melakukan dosa ini. Aku tidak menghendaki kamu mencuri. Aku tidak menghendaki kamu berdusta. Maka itu menunjukkan preceptive will of God. Kehendak Allah dalam arti hukum atau perintah. Dan ini lanjutan kata-kata Arsipro. Dan kehendak yang bersifat memerintah dari Allah menunjuk pada perintah-perintah yang Allah berikan kepada manusia. 10 hukum Tuhan merupakan suatu perwujudan dari kehendak yang bersifat memerintah dari Allah. Pada waktu Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan seterusnya, ia sedang menyatakan hukumnya. Kita tidak bisa tidak mentaati kehendak yang bersifat memerintah dari Allah tanpa dihukum. Jadi pokoknya kita tidak taat ya kita dihukum. Ya kecuali tentu saja hukuman kita diberikan oleh Kristus, kita bebas. Tapi dia berbicara soal keadilan di sini, itu perintah. Ya, kita tidak taat, kita dihukum. Tetapi kita mempunyai kuasa dan kemampuan untuk melanggar hukum ini. Hukum apapun yang Tuhan berikan, kita bisa tidak taat. Bahkan dalam faktanya, sudah pasti kita banyak tidak taat. Jadi, preceptive will of God ini bisa tidak terjadi, bukan? Sudah pasti bisa tidak terjadi. Jadi di sana ada suatu arti dalam mana kehendak yang bersifat memerintah tidak selalu terjadi. Karena manusia tidak selalu mentaatinya. Bahkan lebih banyak tidak mentaatinya. Jadi dia mengambil arti kedua dan dia berkata ini bisa tidak terjadi. Sekarang lagi-lagi mari kita menerapkan arti yang memungkinkan ini pada teks ini. Bahwa Allah tidak menghendaki dalam arti yang bersifat memerintah bahwa yang manapun binasa. Berarti ia tidak mengizinkan atau memberikan restunya atau izin moralnya kepada manusia pada waktu mereka binasa. Sekarang dia lanjutkan. Di sana ada suatu arti dalam mana itu adalah benar. Karena ia memerintahkan semua orang datang kepada Kristus. Kalau orang tidak mau datang, melanggar preceptive will of God. Sehingga jelas bahwa kegagalan untuk mentaati perintah itu berarti melanggar kehendaknya yang bersifat memerintah. Jadi saya mengatakan bahwa itu adalah suatu penafsiran yang memungkinkan tentang teks ini. Dan di sana ada ahli-ahli teologi yang mempunyai reputasi yang baik, yang menganggap arti ini dari kemauan atau kehendak bagi ayat khusus ini. Kalau saya tidak salah, Calvin termasuk yang di sini. Nah, tapi Arsipro tidak harus setuju dengan Calvin, sudah ya. Nah, dia berkata di sini sekarang, secara pribadi, saya berpikir bahwa itu agak aneh. Apakah ini sesuatu yang eisegesis? Pada waktu tafsiran itu diambil kata seperti itu, diambil kehendak dalam arti kedua, dia bisa merasa kok aneh jadi bunyi ayatnya ya. Kata aneh ini dia gunakan awkward ya. Jadi aneh dan canggung begitu ya. Dan tidak masuk akal untuk mengatakan kamu tidak diizinkan untuk binasa. Kamu diperintahkan untuk tidak binasa. Dan saya tidak berpikir bahwa itu dalam konteksnya. Nah ini kalimatnya terpotong lalu dia bicara lain. Makanya kalimatnya tidak karuan. Saya pikir dengan konteksnya itu bahkan kelihatan lebih aneh lagi. All the more awkward. Ya, ini kata-kata dalam bahasa Inggrisnya. Makin aneh, makin canggung. Ya, kalau pakai arti yang kedua dari kehendak Allah diterapkan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dia punya hak untuk mengatakan demikian. Merasa aneh dengan ayatnya, bunyinya jadi aneh. Dia tidak mau itu. Nah sekarang saudara, cara ketiga, dalam mana istilah menghendaki digunakan secara alkitabiah berkenaan dengan Allah, adalah apa yang kita sebut kehendaknya dari kecondongan. Disposition, kecondongan, saya tidak perlu peduli dengan istilah atau apapun. Ini pokoknya kehendak dalam arti kalau itu terjadi, itu menyenangkan Allah. Ya, jadi kembali kepada skema saya ya. Dia sudah bahas yang pertama, arti pertama.
Dan dia katakan kalau diambil ini, lalu ini dimutlakkan menjadi universalisme. Mari kita coba arti yang lain. Diambil perintah Allah, dia merasa jadi awkward, ya, jadi aneh, jadi canggung. Jadi dia nyoba lagi arti ketiga, itu menyenangkan Allah kalau terjadi. Nah, coba-coba semua satu persatu. Ini sesuatu cara yang waras, saudara. Yang mana yang cocok? Jadi sekarang dia pakai cara yang coba dengan cara ketiga. Nah, sekarang dia menjelaskan cara ketiga itu ya. Dan di sini adalah salah satu dari ungkapan-ungkapan yang bersifat antropomorfik itu. Antropomorfik itu bahasa yang menggambarkan Allah seakan-akan dia manusia. Seharusnya kalau antropomorfik itu Allah berbentuk manusia. Ada tangan Allah, ada mata Allah, ada lengan Allah, dan macam-macam hal seperti itu. Padahal Allah itu roh. Tapi digunakan kata-kata itu memang harus, saudara. Nah, ada juga termasuk dalam antropomorfik itu Allah emosinya digunakan dengan emosi manusia. Disamakan seperti manusia dalam urusan emosi. Allah bisa sedih. Tindakan kita mendukakan Roh Kudus dan sebagainya. Saudara pikir ya, Allah itu tidak bisa menderita. Kalau dia bisa sedih, itu menderita. Allah menyesal, itu sama. Mana bisa Allah menyesal? Dia maha tahu kok. Tidak mungkin menyesal. Nah, itu semua bahasa antropomorfik. Ya, yang berbicara tentang emosi-emosi dari Allah. Apa yang menyenangkan Allah? Nah, kalau arti ketiga yang tadi kata kehendak ini, itu menyenangkan Allah kalau terjadi. Nah, ini menurut dia antropomorfik. Apa yang menyebabkan Allah senang? Apa yang menyebabkan Allah sedih? Dan hal-hal seperti itu sejenisnya. Ya. Dan dia lanjutkan. Dan kita diberitahu di tempat lain dalam kitab suci. Sebagai contoh. Bahwa Allah tidak senang atau tidak berkenan dengan kematian atau kebinasaan orang jahat. Ini ayatnya ada dalam Yeskiel ya. Bahwa ia tidak mendapatkan rasa senang yang besar secara pribadi dari pembuangan orang-orang ke neraka. Dia tidak senang. Tapi sekalipun ia menghendaki untuk melakukannya atau akan melakukannya. Lalu dia berikan contoh ilustrasi. Sama seperti seorang hakim di pengadilan bisa demi mempertahankan keadilan dituntut untuk mengirim anaknya sendiri ke penjara seumur hidup. Anaknya yang berbuat salah dia menghakimi. Dia melakukan itu karena itu adalah hal yang benar dilakukan. Tapi ia akan melakukannya dengan air mata. Artinya, ia tidak mendapatkan kesenangan pribadi apapun darinya selain kesenangan bahwa keadilan sedang dipertahankan. Nah, Allah digambarkan seperti hakim seperti ini. Dia akan membuang orang ke neraka. Sekalipun tidak dengan senang hati. Tapi ingat, tidak dengan senang hati itu laki-laki antropomorfik. Dan semua yang antropomorfik itu secara strict sebetulnya tidak tepat. Allah punya tangan, punya kaki itu tidak tepat. Dia roh, dia tidak punya. Tangan, kaki, mata tidak ada. Roh kok. Sama juga di sini, sedih dan sebagainya, tidak mendapatkan kesenangan. Itu antropomorfik. Saya lanjutkan sekarang. Dan demikian juga dalam kasus ini, itu merupakan satu perwujudan dari kecondongan Allah yang berarti seperti yang ia katakan di tempat lain dalam Alkitab. Bahwa ia tidak senang atau tidak berkenan dalam kematian atau kebinasaan dari orang-orang jahat. Bahwa di sini Allah tidak mengendaki dalam suatu arti yang bersifat kecondongan bahwa siapapun binasa, tapi bahwa semua orang bertobat. Nah, saudara, saya berikan ayatnya di sini. Aziz Pro tidak menunjukkan ayatnya, saudara ya. Saya tidak pasti, tapi rasanya dari dua ayat ini, salah satu atau keduanya, Yeskiel 18:23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah. Memang tidak ada kata mengendaki, berkenan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi dia berkenan pada pertobatannya, bukan pada kematiannya.
Yesaya 3:13, katakanlah pada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan pada pertobatan dari orang fasik, dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dan sebagainya. Coba kita lihat dalam Bible Works ya, saya belum lihat ayat ini. Kata berkenan ini sebetulnya terjemahannya apa sebetulnya? Apakah memang sama dengan menghendaki atau tidak? Tapi memang kalau dalam bahasa kita berkenan atau tidak berkenan tentu ada hubungan dengan menghendaki atau tidak menghendaki ya. Mari kita lihat Yesaya 18 ayat 23. Ini diterjemahkan, have I any pleasure? Apakah aku punya kesenangan apapun? Ya, ini pleasure. Desire, delight in, artinya memang seperti itu. Tidak ada kehendak sebetulnya ya. Jadi saya kira memang semua menerjemahkan seperti itu, pleasure. Tidak ada, atau desire, tapi tidak ada yang mengartikan kehendak dan memang dalam Ibrani saya kira juga demikian ya. Saya kira juga tidak masalah karena memang memang kata berkenan itu jelas ada hubungannya dengan menghendaki. Katanya tidak persis sama kata yang digunakan ya, tapi dalam artinya memang ada kesan bahwa artinya kurang lebih sama. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi itulah 3 cara sederhana dalam mana kata menghendaki bisa digunakan ya. Dia sudah tunjukkan 3. Yang pertama itu rencana kekal Allah, itu pasti terjadi. Yang kedua dalam arti perintah Allah, ini bisa tidak terjadi karena ketidaktaatan kita. Yang ketiga itu sesuatu yang menyenangkan Allah kalau terjadi, tapi itu juga bisa tidak terjadi ya. Nah lalu dia berkata, bagi saya yang mana dari 3 itu yang paling tepat ditentukan oleh referensi atau hubungan dengan kata kedua yang dipertanyakan, kata any atau yang manapun. Jadi kembali pada skema saya ya. Dia sudah bahas 3 ini. Yang mana benar? Itu ditentukan kita mau artikan any dan semua orang ini ya. Dalam arti yang bagaimana? Kalau ini mutlak mencakup semua orang, pasti arti pertama ini tidak bisa dipakai. Karena menjadi universalisme. Ya, mari kita lihat omongan dia. Jika dalam faktanya Petrus sedang berbicara tentang yang manapun, sebagai menunjuk kepada semua manusia di dunia ini tanpa kecuali, mutlak ya, maka saya menyimpulkan bahwa itu hanya bisa berarti kecondongan atau kehendak yang bersifat kecondongan dari Allah ya. Jadi kembali kepada skema saya, kalau ini dimutlakan, semua orangnya dimutlakan, enggak, Tuhan tidak menghendaki semua mutlak binasa, semua harus bertobat dan selamat. Maka tidak bisa diambil arti pertama. Yang bisa diambil itu menurut dia hanya arti yang di sini. Karena ini tadi sudah dia katakan ini jadi kayak awkward itu ya. Aneh kalau diambil arti kedua. Jadi kehendak dalam arti ketiga itu yang satu-satunya yang memungkinkan. Tapi saya tidak berpikir bahwa ia sedang Petrus sedang berbicara tentang yang manapun dalam arti tanpa batas secara mutlak ini. Kalau diartikan mutlak, rasanya bukan. Nafsir itu bisa seperti itu. Kapanpun kita menggunakan kata any atau yang manapun, kita menganggap, we are assuming, ini di dalam bahasa Inggrisnya ya di sini ya. Dan mengapul, menekankan sekali, assume, menganggap, dia jujur di sini katanya. Loh, ini belum menafsirkan loh. Ini kalau ngomong kata any dalam hal-hal biasa ya.
Kan nggak bisa kita gunakan kata any lalu belakangnya tidak ada apa-apanya. Any apa? Any what? Mesti ada. Ini kok sudah bisa jadi eisegesis tuh agak tidak waras dia. Ini belum menafsirkan yuk 2 Petrus 3:9 belum dimasukkan. Ini dia membicarakan dalam hal umum kapanpun kita menggunakan kata any atau yang manapun, kita menganggap ada suatu referensi atau hubungan. Any what? Ini. Ya. Yang manapun dari apa. Ini harus ada. Lah Petrusnya tidak ngomong sebetulnya. Yang manapun dari kelompok yang mana. Apakah, nah lagi-lagi kalimatnya terpotong ya. Dia belok ya, maka kalimatnya jadi agak aneh lagi. Lalu dia tekankan, adalah pasti bahwa Petrus tidak mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki bahwa orang yang manapun binasa. Jadi di sini, it is certain, Peter does not say that God is not willing that any person perish. Kalau any what itu dikatakan any person, orang yang manapun, kita harus menyuplai orang itu seakan-akan itu dia dimengerti secara implisit nih kata-kata dia. Jadi dia ini menebak-nebak memang. Ini diambil arti ini, yang sebelah sini diambil arti yang itu cocok yang mana? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan eisegesis sudah. Saya teruskan ya. Tetapi apakah di sana ada referensi atau hubungan yang lain yang memungkinkan bagi kata any atau yang manapun selain manusia yang manapun? Jelas bahwa di sana ada kemungkinan yang lain. Dan suatu kelompok khusus sangat memungkinkan. Kamu mempunyai di sini sekelompok orang. Dan kata orang itu membentuk suatu kelompok yang khusus atau khas. Dan jika saya berkata, yang manapun dari kelompok itu, saya memaksudkan orang yang manapun. Atau saya bisa mempunyai kelompok yang lain. Suatu kelompok yang disebut orang-orang Yahudi. Dan jika saya berbicara tentang yang manapun dari kelompok itu akan menunjuk kepada yang manapun yang adalah orang Yahudi. Nah, lalu dia terapkan pada Amerika, pada kelompok lain apapun yang saya masukkan atau gabungkan ke dalam kelompok itu. Tergantung kelompok apa. Jadi any dari kelompok ini, any dari kelompok itu memungkinkan. Dan itu memang jelas benar. Apanya yang eisegesis. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai pada bagian ini. I think. Nah, dia saya ngomong sampai di sini, Bang Apo langsung potong. I think. Apanya yang salah dengan I think? Ini salah, kata Bang Apul. Menurut saya, karena dia tidak pernah think. Dia tidak pernah bisa think dengan benar. Makanya dia katakan salah, saya pikir. Ini eisegesis. Dia tidak punya pikiran. Kalau menyalahkan Asisbro pada waktu berkata I think. Dan itu dikatakan eisegesis. Saya lanjutkan ya. Saya pikir secara jujur bahwa apa yang Petrus sedang bicarakan di sini adalah kelompok yang sering disebutkan dalam suratnya dengan sebutan orang-orang pilihan. Pastilah Alkitab sering berbicara tentang orang-orang pilihan. Wah, ini ayatnya banyak sekali ya. Dan orang-orang pilihan membentuk suatu grup yang khusus atau khas. Dan pertanyaannya adalah, apakah di sini Petrus sedang berbicara tentang orang-orang atau manusia? Apakah ia sedang berbicara tentang tubuh dari murid-murid?
tentang mana Petrus adalah seorang anggota, atau apakah ia sedang berbicara tentang seluruh jumlah orang-orang pilihan? Jadi saudara, kata-kata I think ini sebetulnya kalau saudara lihat dalam konteks pembicaraan R.C. Sproul, tidak ada apapun yang istimewa untuk ditekankan. Mengapul segala sendiri yang melakukan eisegesis menurut saya pada waktu dia menafsirkan kata-kata dari R.C. Sproul. Karena dia mengatakan kata I think dari R.C. Sproul itu membuktikan R.C. Sproul melakukan eisegesis. Omong kosong. R.C. Sproul memberikan alasan dan itu dia berikan dalam 1 Petrus 1 ayat 2 dan 1 Petrus 2 ayat 6. Mungkin nanti akan saya berikan, tapi saya kira tidak usah. Saudara bisa baca sendiri ya. Memang Petrus memunculkan kata orang-orang pilihan itu dalam 2 ayat ini. Jadi memang dalam pikiran Petrus ada kelompok orang pilihan. Lalu mengapa dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tidak boleh kelompok itu yang dimaksudkan? Itu yang dimaksudkan oleh R.C. Sproul. Sekarang saya lanjutkan. Kita ingat dalam Injil Yohanes, bagaimana Yesus menyebutkan bahwa tidak ada dari mereka yang Bapa telah berikan kepadanya akan binasa. Dan bahwa mereka semua akan beriman, sehingga setiap orang dalam kelompok dari mereka yang adalah orang-orang pilihan pasti akan ditebus. Wah, ini kok aneh kok dia tidak bilang ini eisegesis ya. Nafsirkan 2 Petrus 3:9 kok lari ke kata-kata dalam Injil Yohanes dan itu ada dalam ayat ini saudara ya. Saya tidak tahu yang mana yang R.C. Sproul maksudkan, tapi saya kira ini yang dia maksudkan. Yang tentang ayat 37 dan atau 39 ya, dan atau. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Nah, semua yang diberikan Bapa kepadaku itu pasti elect saudara ya. Dan orang-orang itu akan datang kepadaku, pasti percaya. Dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Lalu ayat 39, dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi semua selamat kan? Tidak ada yang hilang, tidak ada yang kubuang. Sekarang saya lanjutkan. Sekarang sekali lagi, Petrus tidak eksplisit di sini tentang kelompok apa yang sedang ia tunjuk dengan kata ini atau yang manapun. Tetapi ia tidak sepenuhnya diam. Ada petunjuk sebetulnya. Kalau kita mau melihat. Kalau mau tutup mata ya petunjuknya boleh segede gunung yang tidak bisa kelihatan. Dan itu saya kira yang mengapul segala lakukan. Jika kita kembali pada teks itu dan melihatnya dengan teliti, kita membaca ini dalam ayat 9 dari pasal 3. Ini saya ambil terjemahan King James ya. Saya sudah katakan tidak terlalu berbeda, sekalipun ada perbedaan, tapi dalam arti tetap sama. Tuhan tidak lalai berkenaan dengan janjinya seperti beberapa orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap, dia berhenti. Siapa? Terhadap siapa? Dia sabar terhadap siapa? Dia sabar terhadap kita. Terjemahan King James. Kalau pakai terjemahan kita, terhadap kamu. Tapi kamunya itu orang pilihan. Dilihat dari konteksnya. Ia sabar terhadap kita. Tak menghendaki bahwa yang manapun binasa. Tapi supaya semua orang bertobat. Secara gramatika, kata yang langsung mendahului kata any atau yang manapun di sini adalah kata kita. Karena itu R.C. Sproul punya kecenderungan menghubungkan kata any dengan kata kita yang menunjuk orang-orang pilihan. Dan saya pikir adalah jelas secara sempurna bahwa apa yang Petrus sedang katakan di sini adalah bahwa Allah tidak menghendaki bahwa yang manapun dari kita binasa.
tetapi supaya semua dari kita diselamatkan. Lalu dia lanjutkan, dan kita tetap belum selesai dengan problem itu, bukan? Karena sekarang kita harus bertanya, siapakah kita itu? Oh, dia ketawa. Ya. Sekarang dilanjutkan. Sekarang lagi-lagi dalam konteks yang lebih luas dari suratnya. Kata kita, saya pikir ia tidak sedang berbicara tentang semua umat manusia tanpa pembedaan. Tetapi kita adalah suatu referensi kepada orang-orang percaya. Kepada orang-orang itu, kepada siapa Petrus sedang berbicara, yang adalah orang-orang percaya dalam Yesus Kristus. Jadi, saya tidak berpikir bahwa teks ini, 2 Petrus 3 ayat 9 ini, membuang atau menyingkirkan gagasan atau pandangan bahwa Allah merancang penebusan untuk suatu tujuan mana oleh rancangannya harus terjadi. Dia maksudkan penebusan terbatas tentu saja. Jadi dengan penafsiran seperti tadi yang dikatakan, dia tidak berpikir bahwa teks ini atau 2 Petrus 3:9 ini membuang, menyingkirkan gagasan atau kepercayaan tentang limited atonement atau penebusan terbatas. Saya bahkan tidak. Saya pikir kita tidak ingin atau tidak mau percaya kepada suatu Allah yang adalah seorang penonton dari drama tentang penebusan yang mengutus seorang Kristus untuk mati di salib dan lalu berdiri di sana memegang salib pada jarinya sambil berharap bahwa seseorang mau memanfaatkannya. Pandangan kita tentang Allah berbeda dengan itu. Saudara, ini memang dia membawa presupposisinya. Pasti. Tapi presupposisi ini pasti, saudara. Saya sudah pernah membuktikan dengan banyak argumentasi. Salah satunya kita mundur ke Menus Tak Terhingga, di mana hanya ada Allah pada saat itu. Dan Allah saat itu Maha Tahu. Maha Tahu berarti dia tahu segala sesuatu secara mutlak apa yang akan terjadi. Dan segala sesuatu yang dia tahu akan terjadi, pasti terjadi. Berarti segala sesuatu pada saat itu, pada Menus Tak Terhingga sudah tertentu. Kalau sudah tertentu, siapa yang menentukan? Pada saat itu cuma ada Allah. Tidak bisa tidak Allah menentukan. Yang tidak setuju, tolong berikan alternatif. Bagaimana mungkin segala sesuatu pada Menus Tak Terhingga sudah tertentu? Satu-satunya jawaban, Allah menentukan. Karena pandangan ini begitu mutlak pandangannya. Begitu kuat argumentasinya, tidak mungkin digagalkan, diserang, dirobohkan oleh siapapun. Presupposisi ini pasti dengan secara sah dibawa ke sini. Ini bukan eisegesis dan bukan menyocok-nyocokkan pandangan. Ya memang menyocok-nyocokkan, tapi menyocokkan dengan sesuatu yang benar. Benar secara pasti. Saya lanjutkan. Pandangan kita adalah bahwa rencana penebusan merupakan suatu rencana kekal dari Allah. Dan rencana mana dan rancangan mana dipikirkan dengan sempurna dan dilaksanakan dengan sempurna. Sehingga kehendak Allah untuk menyelamatkan umatnya dalam faktanya tercapai oleh pekerjaan penebusan Kristus. Jadi sampai di sini selesai dengan transkrip dari Asif Bro ya. Jadi memang saudara, kalau membahas tentang kehendak Allah memang benar ya. Jadi saya di sini ingin menambah sedikit ya. Saya menambahkan ayat-ayat untuk mendukung bahwa dia tadi memberikan 3 macam kehendak Allah itu. Pertama saudara, kehendak Allah yang menunjuk pada rencana kekalnya atau ketetapannya yang telah dia tetapkan dalam kekekalan. Kehendak ini pasti terlaksana. Tidak mungkin digagalkan oleh siapapun atau apapun. Nah saudara, kehendak dalam arti seperti ini terlihat dalam banyak ayat Alkitab ya. Pertama, ayat 23, 13-14. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia?
apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Siapa dapat menghalangi? Tidak ada. Ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal serupa itu hal yang serupa itu dimaksudkannya. Semua akan diselesaikan. Paling kuat adalah poin yang kedua. Ayub 42, 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini pasti rencana dalam arti rencana kekal. Lalu poin ketiga, Mazmur 33, 10 dan 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Kalau rencana manusia selalu bisa gagal. Dan Tuhan menggagalkan. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Tuhan mengubah itu tidak mungkin. Tetap selama-lamanya. Tidak akan dia ubah. Tidak bakal gagal. Sekarang poin keempat, Yesaya 14, 24-27. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikian akan terjadi. Dan seperti yang kurancang demikian akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku. Dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Ya, jadi saudara, ini kuat sekali ya. Seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Dua kalimat ini synonymous parallelism ya. Lalu di bawah ini lagi, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Sekalipun dapat pertanyaan, jelas jawabnya tidak ada. Jadi rencana Allah yang ini pasti terjadi. Sekarang poin yang kelima. Yesaya 46, 10 dan 11. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Keputusanku akan sampai. Segala kehendakku akan kulaksanakan. Tidak bisa gagal, saudara. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya maka aku tidak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya maka aku tidak melaksanakannya. Ya, rencana Allah gagal itu nonsens. Rencana Allah diubah itu nonsens. Kalau rencana kekal tidak mungkin diubah. Sekarang rencana Allah dalam arti yang kedua. Preceptive will itu ya. Kehendak Allah yang menunjuk pada prinsip-prinsip kehidupan yang dia berikan kepada manusia. Ini mencakup perintah maupun larangan dari Allah untuk manusia. Tadi R.C. Sproul sudah memberikan contoh 10 hukum Tuhan ya. Saya berikan contoh yang lain yang menggunakan kata kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini pasti maksudnya firman Tuhan ya. Perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan. Tidak mungkin ini rencana kekal Allah. Disuruh mengerti rencana kekal Allah, itu mustahil. Saudara, kita tidak bakal bisa tahu rencana kekal Allah itu. Kecuali sudah terjadi. Tapi kalau masih di depan, kita tidak tahu rencana Allah itu apa. Lalu ayat yang lain juga dalam arti kedua ini, Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Laki-laki sudah mengetahui kehendak Tuhan. Tidak mungkin itu dalam arti pertama. Yang bisa kita pelajari itu firman Tuhan, bukan? Perintah-perintah dan larangan Tuhan. Itu yang bisa kita ketahui, bisa kita mengerti. Nah, kehendak yang ini memang juga sering tidak terjadi karena manusianya tidak taat pada firman Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan, tapi kita bisa digoda setan atau kita punya keinginan kita sendiri, si aku yang begitu kuat dan macam-macam daya tarik dunia dan macam-macam hal yang lain. Akhirnya kita tidak taat. Dan preceptive will of God ini, kehendak Allah dalam arti perintah atau larangan ini tidak terjadi karena kita langgar. Karena kehendak Allah dalam arti yang ketiga,
Yaitu kehendak Allah yang menunjuk pada hal yang menyenangkan Allah kalau hal itu terjadi. Nah, ini yang Arsis Pro tadi tunjukkan dengan dia katakan sebagai sesuatu yang antropomorfik. Lalu dia gunakan ilustrasi seorang hakim yang menghukum anaknya sendiri, tapi itu menyedihkan dia. Dia melakukan dengan air mata. Nah, kehendak Allah yang ini juga sering tidak terjadi. Seperti hakim itu sebetulnya yang menyenangkan dia ya anaknya bebas. Tapi dia demi hukum dan demi keadilan harus tetap hukum anaknya. Jadi kehendaknya, kesenangannya tidak terjadi. Dan kelihatannya saudara, saya cuma katakan bisa ya. 1 Timotius 2, 3 dan 4. Juga 2 Petrus 3, 9. Ini yang kita sedang bahas. Bisa, saya katakan bisa ya. Saya tidak bilang itu artinya. Tapi bisa sekali orang menafsirkan seperti itu. Merupakan ayat yang termasuk menggunakan kata kehendak dalam arti kata ketiga ini. Coba kita lihat ya. 1 Timotius 2, 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ada kata berkenan di sini ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, bisa sekali kalau dikatakan menghendaki ini dalam arti kata kehendak yang ketiga nih. Allah senang kalau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi itu tidak terjadi. Tidak semua orang diselamatkan, tidak semua orang beroleh pengetahuan akan kebenaran. Bisa kalau kita mengartikan seperti itu. Saya sendiri tidak menafsirkan seperti itu. Tapi saya katakan bisa. Ada penafsiran seperti itu. Tapi dalam faktanya kan memang jelas ya. Tidak semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apalagi diselamatkan. Jadi kehendak ini kalau diambil arti ketiga, ya tidak terjadi memang. Dan 2 Petrus 3:9 ini juga bisa kalau mau. Saya katakan bisa. Saya tidak berkata saya mengambil pandangan itu. Saya tidak berkata Arsis Pro mengambil pandangan itu. Kita baca lagi. Terjemahan kita saja. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, kalau memang semua orang ini diambil arti kata mutlak. Jangan ada yang binasa, semua orang jangan ada yang binasa. Tapi semua berbalik dan bertobat. Maka kata menghendaki ini, Arsis Pro tadi bilang, diambil dalam arti yang ketiga. Disposition itu. Itu menyenangkan Allah kalau terjadi. Tapi itu tidak terjadi. Apa yang menyenangkan Allah kalau terjadi? Bisa tidak terjadi. Lalu bisa juga 2 ayat Yeskiel tadi yang sudah saya bacakan. Itu termasuk di sini juga. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi ini menyenangkan dia. Kalau orang fasik bertobat, dia tidak berkenan. Kalau orang fasik mati binasa, tidak berkenan. Dia lebih senang orang fasik bertobat supaya ia hidup. Demikian juga dalam Yeskiel pasal 33 ayat yang 11. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Tapi kalau ini dalam arti ketiga, maka ini laki-laki bisa tidak terjadi. Pembedaan kehendak Allah seperti ini memang harus ada. Karena kalau tidak akan terjadi kontradiksi dalam Alkitab. Dalam 5 teks tadi yang saya bacakan, yang dari Ayub 2 ayat, dari Yesaya beberapa ayat dan sebagainya. Kehendak Allah jenis pertama. Terlihat dengan sangat jelas bahwa kehendak Allah itu pasti terjadi atau tidak mungkin gagal. Nah, kalau itu arti pertama itu dianggap membicarakan kehendak Allah yang sama dengan yang dibicarakan
dalam 2 Petrus 3 ayat 9, 1 Timotius 2, 3 dan 4, Yeskiel 30, 13, dan Yeskiel 18, 23. Dan kata-kata semua orang betul-betul dimutlakan, maka kita harus menyimpulkan bahwa semua manusia pasti akan selamat. Dan ini menjadi ajaran universalisme, dan ini jelas-jelas adalah ajaran sesat. Jadi memilih-milih yang mana itu tujuannya menghindari ajaran universalisme. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang melakukan eisegesis. Tidak bisa lebih bodoh lagi kalau nuduh atau memfitnah orang. Kalau kehendak ini dalam 2 Petrus 3 diartikan mutlak. Dalam arti pertama, mesti terjadi. Lalu jangan ada binasa supaya semua orang berbaik bertobat lagi dimutlakan. Yang terjadi universalisme, dan R.C. Sproul menghindari universalisme, dan itu memang harus. Nah, R.C. Sproul dalam menafsir memang dia juga menghindari doktrin unlimited atonement. Saya akui memang ya. Karena argumentasi dari limited atonement begitu kuat. Dan karena itu, ini dipakai sebagai patokan yang tidak boleh ditabrak. Kecuali dia mau tabrak-tabrakan ayat, maka ya sudah. Semua ditafsirkan amburadul. Saudara, datang pada suatu ayat untuk menafsir ayat itu tanpa presupposisi. Anggapan yang sebelumnya sudah ada dalam otak kita. Kosongkan otaknya dulu kalau mau datang pada satu ayat. Dengar ya, itu mustahil dan bodoh dan konyol dan idiot. Dan itu tidak bisa dilakukan. Saya berikan contoh dan saya tantang menghapus segala. Siapapun yang mendengarkan khotbah ini, berikan bagian ini kepada menghapus segala, suruh dia jawab. Tafsirkan ayat-ayat ini tanpa membawa presupposisi apapun. Kosongkan. Lalu saya kepingin tahu terjadi ajarannya bagaimana. Saya berikan beberapa contoh, saya bisa berikan banyak, tapi saya berikan beberapa saja ya. Yohanes 5, 28, 29. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ini waktu Yesus datang kedua ya. Dan mereka yang telah berbuat baik, ini penekanan saya. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saya tanya, buang presupposisi saudara, kosongkan otak saudara, dan kalau mengapul dengar ini, buang presupposisimu, bodoh. Sekarang baca ayat ini, jangan yang lain. Tidak boleh eisegesis, pakai ayat lain. Maka kamu akan dapatkan ajaran sesat, keselamatan karena perbuatan baik. Betul atau betul? Milih yang mana? Tidak ada omongan iman di sini. Kalau hanya boleh lihat ayat ini, ya sudah. Kristen mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, dan itu sesat. Mana bisa kita tidak membawa presupposisi kita pada waktu menafsirkan ayat ini? Efesus 2 ayat 8 dan 9 dan macam-macam banyak ayat yang lain yang menekankan selamat hanya karena iman saja, sola fide, yang jadi tonggak dari reformasi harus dibawa ke sini pada waktu kita menafsirkan ayat ini. Sehingga juga total depravity, bahwa manusia itu tidak bisa berbuat baik kecuali dia sudah percaya dan punya Roh Kudus. Harus dibawa ke sini. Lalu kita tafsirkan, yang bisa berbuat baik itu harus orang yang beriman. Yang belum beriman hanya bisa berbuat jahat. Jadi berbuat baik di sini bukti kalau dia itu beriman. Yang membuat dia itu menerima hidup yang kekal itu adalah imannya, bukan perbuatan baiknya. Maka itu menjadi ajaran benar. Tapi kalau tidak boleh bawa presupposisi apapun, hanya lihat ayat ini, saya tantang kamu menghapus segala, tafsirkan ayat ini tanpa presupposisi. Itu contoh pertama. Saya berikan contoh kedua. Matius 24 ayat 36. Tapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jangan bawa presupposisi. Ingat,
Kosongkan pikiranmu. Hanya ayat ini baca. Tentang hari dan saat itu. Hari Tuhan. Hari kedatangan Kristus yang kedua. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Tambah lagi. Hanya Bapa sendiri. Harus diartikan anak itu Yesus tidak maha tahu. Dan karena itu Yesus bukan Allah. Maka saudara menjadi saksi Yehova atau Unitarian atau bahkan orang Islam. Mana bisa melihat ayat ini tanpa bawa presupposisi kita bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus itu maha tahu? Kita ambil ayat-ayat lain banyak yang menunjukkan Yesus maha tahu. Orang hanya berpikir dalam hati, dia tahu pikiran mereka. Dan sangat banyak, terlalu amat sangat banyak bukti bahwa Yesus adalah Allah. Mana bisa dia tidak maha tahu? Dibawa semua ke sini, baru kita menafsirkan. Ini pikiran manusianya yang keluar. Dan kalau pikiran manusianya memang tidak maha tahu, maka dia tidak tahu hari Tuhan. Tidak bohong dia. Pikiran manusia yang muncul, dia tidak tahu memang hari Tuhan. Kalau pikiran ilahi keluar, tentu dia tahu hari Tuhan. Jadi mana bisa, saya tantang lagi mengabul. Baca ayat ini, jangan bawa presupposisi, kosongkan otakmu, kalau itu ada. Dan artikan ayat ini. Saya berikan contoh lagi satu. Roma pasal 3 ayat 10-12 dan ayat 23. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua berdosa. Semua manusia berdosa, semua orang berdosa. Mengapul segala orang berdosa. Budi Asali orang berdosa. Liventong orang berdosa. Isra Soro juga berdosa. Saudara semua yang sedang nonton juga berdosa. Tentu. Tapi, nah sekarang Yesus ini kan juga manusia, bukan? Jadi dia juga berdosa. Laki-laki saudara, saya tantang menghapus segala. Saya bicara kepada menghapus segala sekarang, sampaikan. Baca ayat ini, kosongkan otakmu kalau itu ada. Jangan bawa presupposisi apapun. Dan artikan ayat ini. Kamu akan dapat ajaran bahwa Yesus adalah orang berdosa. Jadi saudara, saya membuktikan dengan 3 contoh itu sudah kelewat jelas ya. Tidak ada kemungkinan menafsir ayat tanpa membawa presupposisi kita. Itu bukan eisegesis. Asal presupposisinya itu sesuatu yang mutlak pasti. Di sini Yesus itu suci, itu mutlak pasti. Di sini Yesus itu Allah dan Maha Tahu, mutlak pasti. Di sini keselamatan karena iman saja itu mutlak pasti. Maka ada apa-apa dibawa. Loh, kalau yang dibawa itu sesuatu yang meragukan, lah itu namanya eisegesis. Jadi sebetulnya saudara, istilah yang lebih tepat bukanlah membawa presupposisi, tetapi menafsirkan ayat dengan menggunakan semua ayat dalam Alkitab yang ada hubungannya dengan ayat itu. Jadi Asis Bro tidak melakukan eisegesis. Pertama dia menafsir menghindari universalisme yang jelas sesat. Dan itu pasti harus dilakukan oleh semua orang waras. Kedua dia yakin sekali secara mutlak sama dengan saya bahwa metode atonement itu benar. Mengapul pasti tidak yakin. Tapi kalau dia tidak yakin, gugurkan argumentasi saya. Jangan cuma ngomong tidak yakin. Itu cuma ngomong tok. Kamu tidak bisa jawab satu pun dari argumentasi yang saya 8 itu. Dan tetap ngeyel tanpa argumentasi apapun. Itu eisegesis.
Kalau kamu bisa gugurkan 8 itu, saya setuju bahwa menafsir 2 Petrus 3:9 tidak boleh bawa limited atonement ke sana. Tapi saya yakin mutlak tidak ada orang bisa menggugurkan limited atonement. Dan 8 argumentasi saya itu tidak akan bisa digugurkan. Karena itu, limited atonement pasti benar. Maka saya bawa sebagai suatu patokan, tidak boleh menafsirkan 2 Petrus 3:9, menabrak itu. Itu yang dilakukan oleh Sproul, itulah juga yang saya lakukan. Dan itu dilakukan semua orang yang waras. Kalau kita melihat tafsiran saya tempo hari ya, saya melihat lebih panjang ya dari konteksnya. Saya bacakan mulai dari ayat 1 ini ya, saudara-saudara yang kekasih. Nah terus dia berkata, kamu. Nah mulai dari sini ayat 3b muncul subjek yang kedua. Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya, lalu pakai kata mereka. Nanti mereka di sini muncul lagi, di sini ada orang, ya. Jadi kata di sini ada 2 kelompok. Saudara-saudara yang kekasih, ini orang-orang yang percaya, ya. Dan muncul lagi saudara kasih dalam ayat yang ke-8. Jadi mereka ini orang-orang yang reprobate. Tapi yang saudara kasih kamu di sini juga ayat 9 itu adalah orang-orang pilihan atau orang-orang percaya. Karena itu kalau mau menafsirkan ayat sesuai konteks, semua orang dari kata kamu itu, dari kata orang percaya atau orang pilihan itu. Mengapa harus berbalik bertobat kalau mereka sudah percaya? Karena orang pilihan itu ada yang belum percaya. Tuhan sabar. Karena dia menghendaki dalam arti pertama supaya orang pilihan itu semua berbalik bertobat, semua selamat. Ya saudara, tidak ada exegesis. Ini penafsiran sesuai konteks. Asis belum benar. Dia menafsirkan menghindari universalisme dan dia menafsir menghindari tabrakan ayat-ayat yang mendukung limited atonement yang begitu kuat. Alkitabiah. Nah sekarang bagian yang terakhir, ini adalah bagian yang paling lucu dan paling konyol dan paling bodoh. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh jagoannya si mengapur sagala, Millard J. Erickson. Saya pikir-pikir saudara, dia itu agung-agungkan orang ini dengan bukunya yang berjudul Christian Theology. Dan wah, kayaknya ngenyek saya dalam acara debat itu karena saya tidak pernah dengar nama orang ini. Ada apa saya harus dengar nama orang ini? Orang ini bukan apa-apa bagi saya. Dia Kristen, iya. Dia tulis satu buku yang tebal, ya. Bagus sekali. Enggak. Dia ahli teologi tinggi, top. Bagi saya, sama sekali enggak. Buku ringan. Dibandingkan dengan bukunya Louis Berkhof misalnya, buku ringan. Tapi menghapus segala agung-agungkan. Cuma anehnya, sekarang pada bagian waktu dia bicara tentang 2 Petrus 3:9, jagoannya si mengapul sagala ini mengatakan kata-kata ini. Posisi saya langsung berikan terjemahnya ya. Mungkin saudara enggak setuju, saya memfitnah ya. Maka saya buktikan saja ya. Jadi saya punya e-booknya. Millard J. Erickson, Christian Theology. Ya.
Saya akan tunjukkan bahwa ini memang saya ambil dari buku itu. Kita lihat halaman berapa. Ini ya, dari Libronics ya. Halaman 387. Kalau dalam buku fisik tentu berbeda halamannya. Halaman 387. Oh, ke-14. Oh. 364. 367. 387. Ini saudara ya. Our position. Terus ada wish, will 1, wish, will 2, dan sebagainya. Jadi our position ini terus sampai di mana ini tadi? He does not wish. Bentar ya. Ini sampai di sini ya. Ya, sampai di sini. Jadi ini terus sampai di atas, sampai di sini ya. Ini adalah bagian yang saya cuplik. Ya, saudara bisa baca. Kalau tidak percaya saya, silahkan difoto pada bagian ini. Capture gitu ya. Screenshot pakai HP saudara. Cocokkan apakah saya ubah atau tidak. Nah, ini saya berikan di sini. Semua itu saya berikan di sini. Lalu saya translate ya. Saya hanya bacakan translation saya saja, terjemahan saya. Ini jagoannya si Mangapul Sagala mengatakan demikian tentang 2 Petrus 3:9. Posisi atau pandangan kami bahwa Allah telah membuat jadi pasti segala sesuatu yang terjadi menimbulkan pertanyaan yang lain. Perhatikan sampai di sini ya. Sampai di sini menunjukkan bahwa pandangannya dia, Allah telah membuat jadi pasti segala sesuatu yang terjadi. Orang ini percaya penentuan segala sesuatu, saudara. Dari kata-kata ini mestinya dia percaya reprobation. Padahal Mangapul Sagala tidak percaya reprobation. Jadi apakah dia memang setuju dengan Miller Erickson ini? Apakah dia pernah baca buku ini atau cuma comot-comot yang dia senangi? Tanda tanya besar, bukan tanda tanya. Saya tidak percaya dia baca buku ini. Semuanya. Saya tidak percaya bahwa dia baca banyak bagian dari buku ini. Dia cuma cuplik bagian yang tentang limited atonement. Kan tempat-tempat lain dia juga nabrak. Ditunjukkan oleh saudara Albert juga. Yohanes 3:16, pandangan Mangapul beda dengan pandangan dari jagoannya ini. Dan di dalam bagian-bagian lain juga ada hal-hal seperti itu. Bagaimana mungkin kalau dia memang membaca banyak dari buku ini, dan buku ini memang betul-betul menjadi semacam textbooknya dia, kok begitu banyak pandangan dari Mangapul yang bertentangan dengan pandangan dari Erickson ini? Saya lanjutkan saja ya. Posisi pandangan kami bahwa Allah telah membuat jadi pasti segala sesuatu yang terjadi menimbulkan pertanyaan yang lain. Apakah di sana tidak ada suatu kontradiksi pada hal-hal tertentu antara apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan kan preceptive will ya, kehendak dalam arti kedua, dan katakan ia inginkan, kan ini kehendak dalam arti ketiga, yang arsis pro bilang disposition, dan apa yang sungguh-sungguh ia kehendaki, ini dalam arti rencana, ini kehendak dalam arti pertama. Berarti Erickson ini juga membagi kehendak Allah itu jadi 3 kemungkinan itu. Sama dengan Asis Pro. Kenapa si Mangapul tidak katakan jagoannya ini exegesis? Dia tidak tahu bagian ini rupanya. Saya lanjutkan. Sebagai contoh, dosa dilarang secara universal. Ini preceptif. Tapi jelas bahwa Allah menghendakinya untuk terjadi. Nah, itu menghendaki untuk terjadi itu pasti kehendak dalam arti pertama, rencana kekal.
Pastilah pembunuhan dilarang dalam kitab suci. Ini preceptive will. Kehendak dalam arti kedua. Tapi kematian Yesus oleh hukuman mati jelas dikehendaki oleh Allah. Ini rencana. Ya, dia berikan ayat dasar Lukas 22 ayat 22 dan Kisah 2 ayat 23, sudah bisa baca sendiri. Lebih jauh lagi kita diberitahu bahwa Allah tidak menghendaki. Nah sekarang pikir, ini nafsirkan 2 Petrus 3 ayat 9. Allah tidak menghendaki bahwa siapapun atau yang manapun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Tapi jelas bahwa ia tidak sungguh-sungguh menghendaki semua orang diselamatkan. Karena tidak setiap orang diselamatkan. Ini pandangannya Erikson. Jadi sekalipun kita diberitahu bahwa Allah tidak menghendaki siapapun atau yang manapun binasa dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tapi, ini yang saya tekankan. Tapi jelas bahwa ia, Allah, tidak sungguh-sungguh menghendaki semua orang diselamatkan. Kehendak dalam arti rencana kekal. Tidak sungguh-sungguh semua orang diselamatkan. Karena tidak setiap orang diselamatkan. Bagaimana kita mengharmoniskan pemikiran-pemikiran kelihatannya bertentangan ini? Kita harus membedakan antara dua arti yang berbeda dari kehendak Allah. Yang akan kami sebut sebagai keinginan Allah, kehendak pertama, dan kehendak Allah atau kehendak kedua. Yang terdahulu adalah maksud atau tujuan umum Allah. Hal-hal dengan mana ia disenangkan atau diperkenan. Yang belakangan adalah maksud tertentu Allah dalam satu sikon tertentu. Apa yang ia tentukan akan sungguh-sungguh terjadi. Ada saat-saat banyak dari mereka di mana Allah menghendaki untuk mengizinkan. Dan dengan demikian untuk terjadi apa yang ia sesungguhnya tidak inginkan. Ini sama dengan apa yang Asis Paul katakan. Saya tanya lagi, sampaikan pertanyaan saya kepada Mangapul, dan kalau Mangapul tonton, saya tanya Mangapul, mengapa kamu tidak katakan jagoanmu untuk melakukan eisegesis, tapi kamu fitnah Asis Pro melakukan eisegesis? Saudara, jelas 2 Petrus 3 ayat 9. Saya salah mengerti Asis Pro karena cara Mangapul Sagala menjelaskan yang dengan begitu konyol, pakai video maju mundur, dipotong-potong, diselingi suaranya dia dan sebagainya. Tapi setelah saya mendengarkan semua, lalu buat transkripnya, mempelajari, Asis Pro punya pandangan sama dengan saya. Jadi dalam bagan ini atau skema ini, Asis Pro akhirnya mengambil arti pertama dari rencana Allah. Tapi dia tidak mengambil ini dalam arti kata yang mutlak. Karena kalau arti pertama yang di sana, arti yang mutlak di sini, maka jadi universalisme. Maka yang manapun dari semua orang, any what, dari semua orang, semua siapa. Ini diartikan semua orang pilihan oleh Asis Pro. Demikian juga saya mengartikan. Jadi kehendak dalam arti pertama, lalu yang manapun dari semua orang, ini tidak mutlak. Tapi yang manapun dari semua orang pilihan. Itu arti dari 2 Petrus 3:9. Karena itu tidak bertentangan baik dengan predestinasi maupun dengan limited atonement. Sekian penjelasan saya, semoga bisa menjadi berkat.